Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu yang ada di tangga dan yang ada di atas rumah, masih banyak yang tidak jawab salam saya. Dari lagu-lagu pagi bersandang bukan, tapi saya akan untuk ibu-ibu. Kalau masih ada ibu-ibu yang tidak jawab salam saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ngasih kau Ustaz. Mana lagi? Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunajji qailuha min azabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama saya mohon maaf kepada Bapak Ibu kalau ada yang senyum sama saya lalu saya tidak balas dengan senyum. Saya mohon maaf, memang tidak sengaja. Saya sudah 2 tahun stroke, saya tidak melihat kiri. Jarak 1 meter, saya tidak bisa dengan orang. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang senyum sama saya lalu saya tidak balas dengan senyum. Saya 2 tahun stroke. Bayangkan 6 bulan saya sholat tidur. 2 tahun lebih sampai sekarang saya masih sholat pakai kursi. Saya belum bisa duduk di lantai, belum bisa sujud. Jadi ada orang tahu negeri sampai kadira. Sudah 2 tahun juga tidak melihat dengan jelas. 3 bulan yang lalu suara saya belum kedengaran. Jadi kalau saya panggil ibu, panggil anak, panggil cucu, saya pakai isyarat tepuk tangan. Saya kayak orang bisu. Tapi saya diurus dokter 6 bulan berturut-turut minum obat. Alhamdulillah suara saya sudah bisa keluar. Jadi kalau Bapak Ibu putar di YouTube ceramah saya, itu memang suara saya masih berulang. Di Balam Pasui ini Kelara Canda, saya bersejarah juga di Kelara. Tahun 99 saya juara 1 Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Jeneponto yang dilaksanakan di Kelara, tepatnya di Balam Pasui. Alhamdulillah saya sempat mewakili Kabupaten Jeneponto. Tahun 2000 saya sudah masuk Dewan Hakim bersama Hafiz Sitabah almarhum. Ada lagi di sini Muhammad Ridwan Yusuf. Tahun 2000 alhamdulillah saya masuk Dewan Hakim. Tapi saya sudah 3 tahun tidak tampil di MTV masuk Dewan Hakim
karena saya nggak bisa duduk di atas 2 jam. Alhamdulillah, selama kurang lebih 2 tahun saya stroke. Baru 2 kali malam ini saya keluar membuahkan rencana tausiah. Bulan lalu saya di Munte, Kecamatan Papia. Ini malam di Canda. Kalau saya tidak salah, sudah 2 kali saya di sini. Dulu bagian depan, saya belum haji waktu itu. Malam Kamis nanti ini, saya di Sumatera Selatan, PLTU Pudagaya Bangkalan. Sudah berhubung dan menelpon. Orang melihat di YouTube, wah, Pak Ustaz sudah sehat. Padahal saya masih anu. Makanya saya mau terlebih dahulu. Sebentar nanti kadang udah namanya menteng, aku lihat Cido. Benar-benar tidak terus tanggal 10 jam ini acara kayak mungkin kemarin bulan lalu saya setengah jam berdiri, setengah jam duduk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini strateginya ini bagus kalau saya duduk karena jamaah agak ke bawah sedikit. Dan biar saya duduk tetap tinggi. Iya Pak ya? Ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kalau saya hanya berdiri, saya diam tinggi. Kalau saya duduk, kita duduk bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai tadi berlari di sarana pengajian sampai luar biasa. Mingga mana tekan sarana hanya wajar sampai tidak pernah kuliah narapi sarana Nabi Daud alaihissalam. Hanya Nabi Daud yang baru pernah ngaji. Sekali ngaji sarana kuliah pindah pintu 70 tahun. Begitu hebatnya itu suaranya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian sebana ngaji Nabi Daud alaihissalam, namiri ani sarwa anju aninya langsung ipana didengarkan dulu alunannya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Begitu indahnya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Puna sidabana ini arang kayu tugur baturate nagapangnya Nabi Daud alaihissalam. Anjarong kaywa tagay tuirong di tagapannya. Kinarong na narusunan di butaya. Napilang ibadi kirong sarana Nabi Daud alaihissalam. Begitu indahnya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Baka menalong bumopang itang paray. Nagapangayin Nabi Daud alaihissalam. Anjo bumopang langsung ilapar. Tinamanton niya galu ni Cino. Didengarkan dulu suaranya Nabi Daud alaihissalam. Maka menurut riwayat, 2 tulang ngaji Nabi Daud alaihissalam anjudang pemerintah kagaring sagiro na narangere sarana Nabi Daud alaihissalam sagiro jang pemerintah ka asulit ke serena tonto sagiro ka magkamayin tino orang tahu. Kasi kini yang pemerintah pantarannya itu begini. Itu kenapa? Saking mau mendengarkan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Dan malam ini yang paling berbahagia malam ini adalah Basse dan Tayu Bimboto dan Tompo almarhumah. Kenapa? Dia yang paling berbahagia. Semua yang hadir ini dia melihat. Penglihatannya orang mati itu kan.
Tidak ada dinding penghalang. Jadi malu bersasat saya nak cini ngasih. Semua yang hadir malam ini dia lihat. Karena itu alam barza. Alam barza itu kayak gedung, semua pakai dinding kaca. Dari atas, muka belakang, kiri kanan, semua dinding kaca. Yang orang tidak bisa keluar. Itu alam barza. Karena kita menoleh ke kanan, kita lihat akhirat. Kita melihat surga. Kita melihat neraka. Kalau kita menoleh ke kiri, kita lihat dunia. Melihat keluarga, istri, suami, anak, cucu-cucu kita. Makanya yang paling berbahaya malam ini adalah almarhumah Bassedan Tayu binti Bontoren Tombo. Tapi satu yang diganti-ganti oleh almarhum. Apa itu? Tidak panjang. Sebentar. Kalau Ustaz mengirimkan surat Al-Fatihah buat almarhumah, semua yang hadir ini harus mengaminkan. Amin. Itu yang ditunggu-tunggu, yang diganti-ganti oleh Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kubur itu dalam satu hari, kubur itu 5 kali memanggil. Dengan kubur kagarin, pilih ikio ilalan nasian doa. Yang pertama, inakeminne balap tania para aparima siagaan amanas salenu. Yang kedua, kubur memanggil lagi. Inakeminne balap masasan sinarima siagaan sambayan tahajud. Yang ketiga, inakeminne balak masino-sino suarima siagaan baca Quran. Yang keempat, kubur memanggil lagi. Inakeminne balak ulara bongkama siagaan Bismillahirrahmanirrahim ditunggala manggau kanta seregau. Yang kelima, kubur memanggil lagi. Inakeminne bala pakutananna munkaru anakirun biwalima siagaan pannyerokana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kubur itu Pak 5 kali memanggil dalam satu hari. Yang pertama, saya ini adalah rumah yang tidak beralaskan dengan kasur, spring bed, tilam. Maka alaslah kami dengan amal soleh. Yang kedua, kubur memanggil lagi. Saya ini adalah rumah yang gelap gulita. Maka sinarilah kami, terangilah kami dengan sholat tahajud. Yang ketiga, saya ini adalah rumah yang sepi. Saya ini adalah rumah yang sunyi. Maka ramaikanlah saya dengan bacaan Al-Quran. Karena kuburan itu sepi, sunyi. Mari kita ramaikan dengan membaca Al-Quran. Biasakan membaca Al-Quran. Pernah ada seorang pemuda meninggal. Begitu meninggal,
Di dalam kuburnya, dia melihat wanita yang sangat cantik. Dia mengatakan, "Ya Allah, siapa wanita ini? Saya tidak pernah melihat wanita secantik ini di dunia. Lalu kenapa ya Allah ada wanita cantik yang menemani saya di kuburku?" Pemuda bertanya kepada wanita cantik itu, "Man anta? Man anti? Siapa kamu?" Wanita cantik itu menjawab, "Pemuda, saya ini adalah bacaan Al-Quran yang kamu senantiasa membaca di masa kamu hidup." Jadi kalau kita mau terang kebuka, mau ramai kebuka, silakan berbanyak membaca Al-Quran. Apalagi surah Al-Ikhlas. Surah ini adalah surah terpendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada ada sahabat Nabi, sepanjang malam dia salat sunnah. Yang lucunya, surah yang dia baca hanya surah Al-Ikhlas berulang-ulang. Setiap rakaat dia baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu sahabat melaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Nabi, tadi malam ada sahabat kita yang sholat sunat sepanjang malam. Tapi yang lucunya, dia baca surah, hanya satu surah. Dia ulang-ulang surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya." Lalu sahabat bertanya, "Bagaimana ini ya Rasulullah?" Nabi menjawab, Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, berarti sahabat kita itu semalam telah menamatkan Al-Quran berulang-ulang kali." Jadi surah Al-Ikhlas jangan dipandang enteng loh, luar biasa. Memperbanyak surah Al-Ikhlas, insya Allah di kubur nanti bidadari akan menemani kita. Bacaan Qul huwallahu ahad akan diganti dengan bidadari yang sangat cantik. Itu yang ketiga. Yang keempat, kubur memanggil lagi, "Saya ini adalah rumah ular. Inaki minne bala ulara. Bong kama siagaan Bismillahirrahmanirrahim pitunggalang manggau kangan segregau. Usullah kami dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim setiap kita memulai satu pekerjaan." Di sana lagi pernah ada tetangga sahabat meninggal. Begitu meninggal, selesai dimandikan, dikafankan, disolati, mau dikuburkan. Digali kuburnya. Setelah digali kuburnya, ternyata di dalam kubur itu ada ular besar. Sahabat melaporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, di dalam lubang ini ada ular besar." Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku, silakan pindahkan kuburnya di sebelahnya lagi." Di balik penisi anjingan. Lepas di balik digali, ternyata ada juga ular besar. Sahabat ini, "Ya Rasulullah, bagaimana ini?
ular besar di bawah. Nabi mengatakan, kalau begitu pindah lagi di surganya ketiga kalinya. Ketiga kalinya dipindahkan kuburnya, ternyata digali sampai 60 cm ada lagi ular besar. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Ada lagi ular besar di bawah. Nabi mengatakan, kalau begitu tanam saja bersama ular, kuburkan ulang, pasti kubur ular. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apa yang kurang amalannya ini? Nabi menjawab, inilah orang yang tidak pernah membaca Bismillah setiap akan memulai pekerjaan. Jadi setiap kita mulai pekerjaan harus membaca Bismillah ma'ruf. Masuk di kamar, baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah di tempat tidur, baca lagi Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Naik lagi atas tempat tidur, baca juga Bismillah. Siapa tahu dia lupa, tadi saya beri gajah. Yang kelima, kubur memanggil lagi. Wahai Bani Adam, anak cucu Adam, saya ini adalah rumah. Pertanyaannya munkar dan nakir. Maka jawablah dengan memperbanyak kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesuai hadis Nabi, faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini adalah kalimat la ilaha illallah. Jika katuan yang mana dakhala al-jannah, ini pantamai ke surga. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Daripada dunia semakin negeri, ia pendenasi dunia sumpai, kunci na pakiyo na buburkan, ilalan na siya luar. Perlu kita memperbanyak amalan, perlu kita memperbanyak salat tahajud, perlu kita memperbanyak bacaan Al-Quran, perlu kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim setiap kita akan memulai pekerjaan. Dan kita harus memperbanyak kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita akan terselamatkan dari perpisahan pertanyaan munkar dan nakir di dalam kubur kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Suatu waktu Nabi pernah pulang dakwah jam malam. Begitu tiba di rumahnya, langsung dia pergi balik Khadijah. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Langsung merah pipinya Khadijah. Ya Rasulullah, saya ini kan istri Nabi, saya ini istri Rasul. Masa duluan istri sahabat tercatat namanya di pintu surga daripada saya? Kata Nabi, Khadijah, la tuqdab mari. Kalau tidak percaya, besok pagi setelah salat subuh kunjungi dulu rumahnya Abu Talha, temui istrinya Abu Talha, lalu tanya amalan apa yang dia lakukan terhadap suaminya Abu Talha sehingga istrinya Abu Talha paling duluan tercatat namanya di pintu surga. Begitu selesai salat subuh, dia bisa keluar langsung manggil balana
Abu Talha temui istrinya. Ibu Talha, tadi malam itu Nabi pulang dakwah jauh malam, dia bisik sama saya, Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Karena itu istri Abu Talha, Ibu Talha, saya disuruh datang sama Nabi. Tanyakan sama istrinya Abu Talha, amalan apa yang dilakukan terhadap suaminya sehingga istrinya Abu Talha paling duluan tercatat namanya di pintu surga. Bagaimana wanita Abu Talha, Ibu Khadijah, istri Rasul, ini kini biasa kuaman kamair buranengku, manggil Abu Talha taluji. Tolong dengarkan baik-baik. Taluji. Yang pertama, puna batu lagi lampu buranengku, batu di kokoa, batu di galungan, batu di pasar, batu di kantor kan. Tidak pernah naked, kualengro handuku, buranengku nampak susukan sorong. Saya tanya bapak-bapak dulu, lebar begini pakai maberin tagarin, udah batu gimana? Lebar Ustaz. Nagaleng gandu, pengen dalam batu susukan ni, sobat tak? Lebar ni. Alhamdulillah. Ibu-ibu, sudah pernah lakukan seperti itu? Ia tahu, alhamdulillah. Yang kedua, yang ada pada Abu Talha, Ibu Khadijah, istri Rasul. Ilaki pun Abu Sari kande, buranengku, tenda mente di pangandriana, buranengku, pun tidak tompa, namari kande buranengku. Enggak ada kerawan di pangsakan pun juga di Bangkala. Pun Sari kande buranengna, tatan nomor meja. Apa nak ada di buranengna? Bodain, mami makin ngante, tatan nomor meja kan. Punar kinombong, amin kinombong ginay, agayaw, kamani ji. Subhanallah. Ikat ka puna sumente, ang ngali panumbong. Ia lang iparantukan, agusin. Bele ke pagkibunan, subugan. Ini kamu carong konean. Dan punar din naman, tidak jatuh wanya, tidak. Tidak jatuh budi. Separuh Ustaz. Dia banyak sekarang ni. Dia kali kena iyo, ratu ke bentenderu. Ratu tu lah bentenderu kawan. Pasti sepanjang raya. Urang nena, baik nena. Kamu dah bentenderu kawan kali. Antara tu lagi, nasi tekuang tu. Dari terangkan atau berjangkau. Gada di sebulan, si batu di bawah. Antara tu dah baik nena. Bung. Dari tu berena. Bung. Ilang bagay po sa sarado. Kaparagana banena. Ulang po sa sarado, tuta na eh. Ilang lang po sa sarado. May karasana, tidak bisa. Inailang po sa sana. Subhanallah. Itu amalan yang kedua yang dilakukan oleh istrinya Abu Talha. Yang ketiga, bagaimana banena Abu Talha, Ibu Khadijah istri Rasul. Inaki pun bangia, nakulang tabar kabar katindro, tenaro nagpasaya di matan. Agi apa? Kutayan nero pangmabina buranengku. Siapa tahu mo pikisanante Abu Talha, natena besar ini pasela batangku, saya akan dilada oleh malaikat Jibril mulai malam ini sampai jam 9 pagi. Tolong dengarkan baik-baik. Bahasa ini boleh ke? Tidak di perasaan boleh. Pulau Batu boleh beradena. Nakuran dan daerah. Nikah dari beradena. Ada apa? Asal kalau ukul. Pulau rawa kemenju. Pulau kan yang mati lepas kecil itu aja. Anda jangan mereka ini. Anda tahu lah. Pulau dia paling sih ke mana? Hadirin kaum muslimin
dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Jadi ulun dimai kali mohon maaf kalau ada dari BKKB. Kira ulun dimai tidak pernikahan KB 2 anak cukup. Jadi ulun udah sibal lagi kapan nih sehingga ini jadi pundanan lagi si anak. Niat 7 sisa 4 ada 9 bersaudara. Iya. Tapi orang badi tidak bisa tawanya. Di kamar-kamarnya dia mau kabe 2 anak cukup. Situ ulang peratuka kasih panggilan bebe sikan turubala kasih pemanaikan. Subhanallah. Yang kedua kan 95 anak semua rukun damai aman. Kemudian wali si anak dari 9 bulan kebagian dia begitu siaran tidak mendapat itu para siaran. Kenapa? Takut betul malah lagi sikap. Ini kemudian 95 si anak 95 serpatan bersaudara rukun damai aman. Kamu dari dua lapas yang nasi buat tuan ada siar sampul ini. Ada pertama na angin bisa juta. Wama bisa juta pamalidaya. Berikan contoh siang contoh. Batu Megaraya angin bisa juta. Wama deh ini 1 juta pamalibersa berikan katupa. Batu Magatan Lua angin bisa 1 juta. Wama ini 1 juta. Pembali belakasi berikan kali jawab. Batu Magapaka angin bisa 1 juta. 95 anak tak 1 juta sih kau. Kabar si Mariba si Bakarin amanah ada 95 juta. Wajib dalam sehari tahu tuh aja bukan kamu. Lepas yang baru mengajar anak katupa sigang ganja dan pelajaran mesti motor ke balang kan yang ngasih ke balang. Apa kejadian? Si Paru Ramani Buranena si Gambanina. Lalu apa yang terjadi? Ada Banina Amaru terus. Makanya Buranena oh yang mana? Apa main itu baru pagarukan tenan sepuluh sampai 5 anu niaga si batu tak 1 juta si tahu. Kepercayaan bahasa itu bawa dan dari pada sampai 5 juta. Apa pagarukan cilaka? Apa yang Banina? Woi bapak nak ini tidak baru kalian di mana? Dikatakan satu lagi cilaka. Ada apa? Mengapa sampai yang di mana? Lupa hari, kalau berbeda mau puluh. Kayak kawan pemuda. Yo kan. Kapuna naman yung kawi jangan aja cuti apa kok. Apa dengan Marina? Oh yang mana? Ada lagi 10.000. Nah bersama dengan meeting. Ada begitu kalau tunggu. Prek pro. Paling dalam puluh. Kalau puluh mah. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada mati yang negatif, saya malam ini kurang berutawakan karena saya juga berduka. Iya. Ada pertama itu kasihan baru-baru meninggal. Yang selalu saya mengantar di mana-mana, selalu syuting. Ada pertama saya itu, usianya 36 tahun meninggal, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Yang saya paling kasihan, bulan April lulus sertifikasi guru, bulan 7 kemudian bulan 9 dia nikmati gaji sertifikasinya. Tapi apa boleh buat?
3 cucuku pada tahun anak santai. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Jadi sebenarnya ini malam ini sebenarnya saya masih dalam berduka. Itu anak saya tidak pernah membantah saya, tidak pernah membantah ibunya. Dan alhamdulillah sudah sering membaca khutbah Idul Fitri, Idul Adha, sudah sering. Apalagi khutbah Jumat. Hanya acara takziah belum pernah. Ya, masih ragu-ragu. Seandainya panjang umurnya anakku itu, pasti dia mewarisi saya. Tapi saya cinta terhadap anakku, tapi Allah lebih mencintainya. Saya punya anak dari 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Semua sudah berkeluarga dan semua sudah sarjana. Putuku, alhamdulillah, cucuku sudah ada 7. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira itu tahu mati yang bukan ini. Papalakanan itu mati ya. Yang terakhir itu luar biasa. Seandainya lebih lanjutnya dikarenakan Allah Taala. Papalakanan itu mati ya. Bunda ada bukuan mukatana. Yang terakhir katanya mentulung kutain 2 tahun. Talandasan anggaru annawnawai papalat kanan nyawanan yung tau matia. Bunda ada bukuin wala. Apakah mula dari tiri jeneka dirupaan tau matia. Nabunna lani tiri mojena kari rupana tau matea makun rareni jawana mak sarrodudu jene dingin lalu tiri kianga mabambang dudui kusarin botanna kadengku nandri masulukna nyawaku la'alla malakal mauti. Ini perkanan itu dia terakhir. Pendengar sosial menyitahu dia. Aku merari boleh masalah dulu. Hari-hari lalu wadenu ansusuruka maparisi duduk bukulinku landri masulukna nyawaku la'alla malakal mauti. Yang ketiga, punalani palette mutau matia mangiri pandrogona akia jupola tu matia akun rari boleh tau matia tea lalu kutungkuki rupanku liba-liba eroga anciniki puranengku anakku cucungku ya mami anne alloa kukale bagan si jini anggen namange kri allo kiamaka. Yang keempat, punarate boleh kaya tau matia hakio boleh nyawana masaro dulu dia lalu koerania liba-liba. Makanya itu dari bahasa kejadian punarate boleh kaya tau matia ya boleh roya gitu kita lele di sini. Karena memang akhirnya itu mati ya. Kodong
tegurannya liba-liba. Banjini giro boleh balaku. Banjini bisa pembenaganku. Oh anda loa, niya mabantu makukan. Tialala ko, kinapakabilin, belin lino. Inagkim anda lajini, nera malampa, ni pinawang, nataniran niya, dosaku, man masiri. Makanya itu kan, saya baca di literatur buku itu. Teo tu abang tu, tahu mati ya? Nella taluna, nella tujuna, nella sibulana, nella patampulona, nella sibilangana, nella tamu-tamuna. Tidak begitu tahu. Setiap hari yang saya sebut tadi itu, mayat akan datang ke rumahnya. Dia melihat siapa keluarganya yang mendoakan, siapa anaknya, cucunya yang mendoakan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tasqiyatul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya yang luar biasa ni kemudian tahu ada purinanta bersih dan tain binti buat perentur almarhum. Dia melihat kita semua ini. Mana yang bercacat-cacat keren, najini asih. Hanya kita tidak melihat sehingga betul pada ciri ketipi. Ikat panterangan, kecini asih ini tawaranya ketipian. Tapanya tawaranya ketipian, tidak najini kesurupan. Sehingga betul yo alam bangsa. Dia melihat kita, tapi kita tidak melihatnya. Dan di akhirat nanti ada 4 golongan yang berdiri di pintu surga. Kenapa berdiri di pintu surga? Dia mau antri. Tidak ada yang mau antri. Semua mau masuk surga nomor 1. Akhirnya apa yang terjadi? Allah, Jibril, kamu turun dulu, atur kelompok itu. Apa alasan mereka sehingga semuanya mau masuk surga nomor 1? Tidak ada yang mau nomor 2, apalagi nomor 3, apalagi nomor 4. Maka turun Jibril. Yang pertama ditanya, golongan haji mabrur. Jibril mengatakan, apa alasanmu sehingga kamu mau masuk surga nomor 1? Dia bilang, Jibril, saya ini haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illa jannah. Haji mabrur tidak lain balasannya kecuali surga. Dia bilang, Jibril, siapa yang boleh tahu kamu? Dia bilang, Pak Ustaz, alim ulama. Kata Jibril, kalau begitu kamu mundur. Tidak boleh kamu baik ulama. Tidak boleh kamu baik Pak Ustaz. Ditanya lagi yang kedua, kamu apa alasanmu sehingga kamu masuk surga nomor 1? Tidak boleh nomor 2. Dia bilang, Jibril, saya ini orang yang mati syahid. Lihat bajuku masih penuh dengan percikan-percikan darah. Orang mati syahid tempatnya di surga. Dan bilang, Jibril, siapa yang beritahu kamu? Dia bilang, Pak Ustaz, alim ulama. Dan bilang, Jibril, kalau begitu kau mundur. Tidak boleh kalau baik alim ulama. Tidak boleh kalau Pak Ustaz. Ditanya lagi yang ketiga,
Kamu, mengapa kamu masuk surga? Nomor 1. Dia bilang, Jibril, saya ini orang kaya yang dermawan, yang banyak membangun pondok pesantren, yang banyak membangun masjid. Itu sebabnya sehingga saya masuk surga nomor 1. Karena orang kaya yang dermawan pasti masuk surga. Dan Jibril, siapa yang beritahu kamu? Dia bilang, Pak Ustaz, alim ulama. Jibril mengatakan, kalau begitu tidak boleh kalau bangga mundur kamu. Tidak boleh kalau baik seorang ustaz, alim ulama. Maka ditanya, giliran yang keempat. Ditanya lagi, kamu kenapa mau masuk surga? Nomor 1. Dia bilang, Jibril, saya ini Pak Ustaz. Saya bilang bertahu. Baik, kata Jibril. Oh kalau begitu, kamu yang duluan masuk surga. Lalu apa yang terjadi? Begitu dia melangkahkan kakinya, kaki kanannya, mau masuk di pintu surga, dia berteriak, Ya Allah, Ya Jibril, saya sangat berdosa, saya sangat durhaka. Kalau saya lumbai orang kaya yang dermawan masuk surga. Kenapa? Jibril, saya jadi ustaz, jadi habis. Karena ada orang kaya yang bangun pesantren, saya sekolah di situ. Saya jadi ustaz, jadi pendakwah. Karena ada orang kaya yang dermawan yang membangun masjid, saya berdakwah di situ. Makanya saya sangat durhaka, sangat berdosa ya Jibril, kalau saya lumbai orang kaya yang dermawan masuk surga. Maka kata Jibril, kalau begitu orang kaya yang dermawan pertama masuk surga. Tapi orang kaya yang paling kikir nomor 1 juga masuk, tapi neraka. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama pada diri pribadi sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, mari kita sama-sama berdoa mendoakan almarhumah Masih dan Tayu binti Bonto dan Tumbo almarhum. Mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia menerima awal jinna dari bantame di surga dari pagabela waktu dia inna pipitna neraka. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhiyah Masih dan Tayu binti Bonto dan Tumbo almarhumah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri dengan ucapan LKMD. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.